Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali segala aktivitas saudara hari ini, mari terlebih dahulu kita bekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Firman-Nya menyatakan, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, narasi firman Tuhan dalam kitab Imamat memang tidak begitu digemari orang, sehingga seringkali dianggap tidak menarik karena narasinya menawarkan suatu metode peribadatan yang tidak lagi relevan di situasi manusia di masa kini. Namun yang menarik dalam narasi firman Tuhan ini adalah ketika saudara memahaminya berdasarkan pada arti dasar kitab Imamat itu sendiri. Imamat berarti ia atau Tuhan memanggil. Arti itulah yang menjadi isi sekaligus jiwa yang terkandung pada kitab Imamat. Lalu pertanyaannya adalah, Tuhan memanggil manusia untuk apa? Dalam rangka apa Tuhan memanggil manusia? Tuhan memanggil manusia untuk mencerminkan keutuhan. Sebab keutuhan merupakan lukisan tentang kehidupan Tuhan yang terpisah atau jauh dari segala ketidakbaikan. Dan manusia terpanggil untuk mencerminkan keutuhan itu. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah. Meski tidak mudah, bukan berarti tidak bisa atau tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Justru ketidakmudahan ini menjadi jalan masuk bagi manusia untuk mendekatkan dirinya pada Tuhan yang sejatinya sudah dekat itu. Terkait dengan keutuhan itu, setidaknya dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang harus menjadi perhatian manusia ketika manusia merespon panggilan Tuhan itu. Hal pertama,
bahwa mencerminkan keutuhan, ada ritual hidup yang harus dijalani umat Tuhan sebagai bentuk disiplin iman. Dan cara Tuhan mendisiplinkan iman manusia sangatlah sederhana. Tepung adalah penggambaran disiplin iman yang sederhana itu. Di masa kini, tepung adalah komoditi sederhana dan sekunder yang seringkali digunakan oleh manusia sebagai pelengkap bagi sajian di keseharian hidupnya di masa kini. Tepung sangat mudah dicari, bahkan tersedia di berbagai tempat dengan varian yang beragam pula. Meski sederhana, tetapi lain halnya bagi bangsa Israel. Tepung adalah komoditi yang berharga yang mereka punya. Susah didapatkan apalagi di kehidupan mereka selama di padang gurun. Karena sebagian besar kebutuhan hidup mereka ditunjang dari hasil aktivitas mereka sebagai peternak. Hal kedua, bahwa keutuhan tercermin ketika manusia menghargai suatu proses. Ini tahapan yang sering kali diabaikan manusia karena kecenderungan berpikir yang terfokus pada apa yang menjadi hasil. Tuhan yang dalam firman-Nya secara rinci menjelaskan tahapan pengolahan sajian berbahan dasar tepung ini. Perincian itu mengidentifikasikan bahwa Tuhan yang kita yakini dalam iman kita secara Kristiani adalah Tuhan yang sangat peduli pada proses. Adalah Tuhan yang bukan terima jadi atau tunggu hasil akhir. Melainkan Tuhan yang berbicara tentang proses yang tidak sekedar menyajikan hidup atau menyajikan sesuatu yang hanya tertangkap oleh indera manusia. Melainkan Tuhan yang berbicara soal bagaimana manusia mengolah, meramu, meracik kehidupan berimannya kepada Tuhan. Sehingga olahan, ramuan, racikan itu benar-benar menghasilkan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dua hal dalam firman Tuhan inilah yang patut untuk kita lakukan juga di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia pada saat ini. Tak ada satupun manusia yang siap dengan situasi ini. Situasi ini berdampak pada semua lini kehidupan. Akan tetapi, keutuhan tidak akan tercermin jikalau kita hanya nunggu dan berpangku tangan sampai wabah ini berlalu. Atau tidak akan tercermin kalau kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri saja. Keutuhan adalah proses yang harus dijalani manusia dengan memberi dirinya bersama seluruh ciptaan Tuhan untuk didisiplinkan hingga sampai waktunya di mana di hadapan Tuhan manusia dan ciptaan lainnya bersama-sama menghasilkan bau yang menyenangkan hati Tuhan. Semangat mencerminkan keutuhan itu dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga jarak aman. Berkat Tuhan senantiasa menyertai rutinitas saudara bersama keluarga dimanapun saudara berada. Amin.